Hello guys, welcome back to my channel Yudisman Billy. Sebelum mulai videonya jangan lupa terima kasih yang telah mensupport channel kami. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan sebelum itu saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kami masuk dalam pembahasan materi. Pada kesempatan ini kami masuk dalam materi membahas tentang robot TST. Di sini akan saya menjelaskan robot terlebih dahulu. Secara pengertian Anda bisa menyebutnya sebagai rangkaian file yang terbentuk dalam teks yang berisi instruksi untuk membuat website yang Anda kelola dalam mesin pencarian. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari robot.txt. Itu sendiri antara lain adalah 1. Membatasi kegiatan robot bot dalam arti suatu pencarian atau konten yang kita harus batasi. Yang kedua, mengontrol kegiatan spiderbot. Ketiga, memblokir halaman konten yang Anda kelola. Dalam arti memblokir konten berarti dipublikasi, artinya nggak semua orang bisa dapat melihat apa konten yang kita posting atau dipublikasi. Kesalahan umum robot TXT yang harus diatasi. Robot TXT adalah salah satu elemen terpenting di SEO. Ini adalah hal pertama yang diperiksa perayap ketika mengunjungi situs web Anda. Ini menggunakan untuk mengarahkan perayap tentang bagaimana dari situs web yang diizinkan dan tidak boleh dirayapi. Kesalahan kecil dalam arahan apapun dalam file ini dapat menyebabkan kemampuan perayaan yang buruk. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan kesalahan umum tentang robot.txt. Yang pertama, tidak menempatkan file di directory root. Menempatkan file di lokasi yang benar. File robot.txt harus selalu ditempatkan di directory root situs web Anda. Menempatkannya di dalam subdirektori lain membuat file tidak dapat ditemukan oleh perayap saat mengunjungi situs web Anda. Seperti ada dua cara yang salah dan cara yang benar. Ya begitulah kira-kira ya. Yang kedua, penggunaan wildcard yang tidak tepat. Dalam wildcard ada dua yang dapat digunakan dalam file robot.txt, yaitu bintang dan $. Karakter bintang digunakan untuk mewakili semua atau null atau lebih instansi dari setiap karakter yang valid, dan karakter $. Digunakan untuk mewakili akhir URL. Yang ketiga, penggunaan garis miring yang tidak perlu. Kesalahan umum lainnya menggunakan garis miring saat memblokir atau mengizinkan URL di robot.txt. Misalnya, jika Anda memblokir URL, apa yang terjadi jika Anda menambahkan garis miring yang tidak perlu? Yang pertama, agen pengguna. Yang kedua, larang atau kategori. Ini akan menunjukkan kepada Google Bot untuk tidak merayapi URL apapun dalam folder kategori. Juga itu tidak akan saya akan membacakan manfaat Robotex jika kalian menggunakannya. Yang pertama itu mencegah crawling di konten duplikat. Terus yang kedua, meringankan beban server. Yang ketiga, memastikan ada bagian dari website yang sepenuhnya private untuk tes dan pengaturan. Yang keempat, mencegah muncul gambar atau video di hasil pencarian Google atau di kategori all, bukan image. Terus contohnya, menurut Google Search Central,
Robotext berada di dalam root situsmu, misalnya situs www.example.com. File robotext berada di www.example.com robotext. Untuk pengguna robotext itu sendiri, berikut ini adalah salah satu contohnya. Contoh pertama ada di gambar ini. Dari contoh tersebut terlihat jelas terdapat website yang tidak memberi izin Googlebot untuk crawling di situsnya. Untuk contoh yang pertama, pada contoh yang kedua dapat dilihat bahwa user again lainnya bisa mengakses situs tersebut ditandai dengan simbol bintang. Setelah tulisan user again, pengguna robotext ini nantinya bisa diotak-atik sesuai dengan konten yang ingin diatur. Teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Setelah membaca pengertian dan contohnya, mungkin sekarang kamu bertanya-tanya butuh menggunakan robot.txt atau tidak ya? Nah, sebenarnya website kecil tak terlalu membutuhkan robot.txt, akan tetapi bukan berarti tidak boleh pakai sama sekali ya. Mungkin Anda bertanya-tanya mengapa membutuhkan robot.txt untuk menutup akses pada sebagian konten website yang ada. Rasanya seperti tidak berguna. Memahami pengguna robot.txt itu sendiri yang tidak hanya terpusat pada pengendalian keterbukaan konten. Anda bahkan bisa menggunakan robot.txt untuk menentukan visibilitas sebuah gambar yang berada di dalam konten artikel yang Anda kelola. Contoh mudahnya, bila Anda memiliki perusahaan, tentu tidak semua orang diberikan akses masuk ke seluruh bagian perusahaan tersebut. Nah, robot.txt berperan penting sebagai security yang akan menunjukkan tamu kemana ia harus pergi dalam sebuah perusahaan yang Anda kelola. Kalau ingin meringankan beban dan merasakan manfaat yang disebutkan, kamu bisa menggunakan robot.txt untuk optimasi situsmu. Kalau memang jumlah halaman terindeks sudah sesuai dengan yang diinginkan, tak perlu lagi menggunakan robot.txt. Kamu bisa mengecek angka tersebut menggunakan Google Searching untuk tahu jumlah halaman terindeks, apakah ada yang error atau tidak, dan mana saja yang sengaja tidak diindeks. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi dari kami bisa berguna bagi teman-teman. Jika ada kesalahan kata atau ucapan dari kami, mohon dimaafkan. Baik, itu saja. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.